173 dari Abdullah bin Amr bin As. Jadi yang membuka Mesir itu, Mesir itu di atas. Ini Makkah, di atas Makkah itu Madinah, di atas Madinah itu negeri Syam, di sebelah kirinya Mesir. Mau ke Mesir itu melewati Laut Merah. Naik kapal 2 hari 2 malam kami dulu naik kapal ke Mesir. Kenapa tak naik pesawat? Duit tak ada. Naik kapal lah 2 hari 2 malam. Tidur di atap, dipukul ombak, dihempas gelombang. Tahun 2000. Naik kapal saya dari Kairo ke Mesir tahun 2000. Sekarang udah 2022. Jadi yang membawa Islam ke Mesir itu namanya Amr bin As. Dia punya anak laki-laki. Nah, inilah yang meriwayatkan hadis ini. Namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Allah meridai keduanya. Anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, ahabbus shalah ilallah salatu Daud. Sembayang yang paling disukai Allah adalah sembayangnya Nabi Daud. Nabi Daud itu punya anak namanya Nabi Sulaiman. Orang barat menyebutnya King Solomon. Katanya raja paling hebat di dunia ini King Solomon. Bahkan ada pula yang menyebut kerajaannya sampai ke Yogyakarta, jadi Sleman. Sampai ke Riau, siapa? Wak Leman. Padahal adalah Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Sampai Ratu Bilqis bersimpuh sujud kepada Sulaiman. Menikah mereka. Ratu Saba. Sampai ke Siak jadi Saba Auh. Salat yang paling disukai Allah, salatnya Nabi Daud. Wa ahabbu siyam, sembayang, sepuasa yang paling disukai Allah, siyamu Daud. Macam mana salatnya Nabi Daud? Yanamu nisfal lail, tidur setengah malam. Wa yaqumu thuluthahu, bangun sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu, tidur lagi 1/6. Setengah malam bangun, habis itu sholat, habis itu dia tidur lagi. Saya tak sanggup. Saya bangun tak tidur lagi sampai subuh. Karena kenapa mereka dulu bisa begitu? Tidur, bangun, tidur lagi. Karena tidurnya sesudah Isya. Kita tak bisa karena sesudah Isya itulah drakor. Drama Korea. Kita udah jadi dulu zaman sahabat Nabi habis Isya itu tidur. Makanya mereka mudah bangun malam karena habis Isya tidur. Jam 8 tidur, 9, 10, 11, 12, 1. Setelah 5 jam bangun dia. Habis itu dia sholat, baru kemudian setelah itu tidur lagi, baru subuh. Kita berat karena habis Isya. Nanti malam tablik akbar habis Isya. Habis tablik akbar tanya jawab. Habis tanya jawab makan. Habis itu ceramahnya tak lama, befoto nih yang lama. Nah itu makanya. Tapi ada orang sekarang yang bisa begitu. Istiqomah dia habis Isya tidur. Ada, tapi tak banyak. Nabi Daud itu tidur, bangun malam, habis itu tidur lagi. Wa yanamu sudusuh. Bagaimana pula puasanya Nabi Daud? Wa yasumu yauman, puasa sehari, wa yuftiru yauman, buka sehari. Puasa hari ini, hari apa ini? Puasa hari ini Sabtu buka. Puasa hari Ahad, Senin buka. Puasa hari Selasa buka. Namanya puasa Nabi Daud. Jadi Nabi Daud berpuasa 1 bulan itu 15 hari. Kenapa puasa Nabi Daud? Kenapa tak puasa Nabi Isa? Seandainya dibilang puasa Nabi Isa, orang pasti bercakap, iyalah Nabi Isa puasa. Nabi Isa kan tak ada bininya. Iyalah dia berpuasa, dia kan tak ada istri. Tapi Nabi Daud istrinya, nanti kalau saya sebut ibu jangan pula marah, 100 bininya. Nabi Daud itu bininya 100. Nabi Sulaiman anaknya, Nabi Daud itu punya anak namanya Sulaiman, bininya 300. Di Cina ada namanya Tiananmen Square, gedung megah, kamarnya 1000.
Kaisar Cina itu bininya 1000. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Raja di Pulau Sumatera, namanya Maharaja Lela. Makanya kalau ada orang, Allah kau janganlah sok Maharaja Lela. Saya baca dalam biografinya, Maharaja Lela itu bininya, nanti kalau saya sebutkan ibu jangan pingsan, 3000. Kalau ikut dia pileg, bininya itu aja mencoblos, duduk dia jadi anggota legislatif. Jadi kalau diajak orang lah, Nabi kalian tuh banyak bininya. Nabi Muhammad itu ada yang menyebut 9, ada yang menyebut 11. Sekarang saya tanya, setelah saya sebutkan tadi tokoh-tokoh, istri Nabi itu banyak apa sedikit? Kalau dibandingkan sama PNS banyak lah, karena PNS bininya 1. Tapi kalau dibandingkan sama penguasa-penguasa tadi, orang Pulau Sumatera ini pun ada yang 3000 bini. Jadi itu menunjukkan Nabi Muhammad itu diantara itu yang istrinya perawan pun cuma 1, cuman Sayyidatuna Aisyah, yang lain itu janda-janda. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu bukan tukang kawin. Kalau dia mau raja-raja, semua bisa dia nikahi. Tapi dia sebagai bagian dari dakwah. Ada seorang perempuan suaminya meninggal perang, pulang, dinikahi Nabi. Umurnya 50 tahun. Lebih tua dari Nabi. Ada seorang anak orang Yahudi masuk Islam, dinikahi Nabi, namanya Sofiyah binti Huyai. Jadi orang sekarang mengejek, dia tak paham sejarah. Setelah diceritakan Nabi Daud 100, Nabi Sulaiman 300, Kaisar Cina 1000, Maharaja Lela 3000. Oh, sumbat kan cocoknya buah mangga ke mulutnya, baru dia tahu. Makanya banyak-banyak membaca, jangan mengejek Nabi Muhammad SAW. Puasa Nabi Daud, puasa sehari, bagus, banyak puasa. Orang yang kena jantung koroner, diabetes meletus, tekanan darah tinggi, kolesterol, tidak ada obatnya selain puasa. Almarhumah emak saya, gulanya tinggi, sakit kolesterol. Begitu dia puasa sunat, puasa Senin Kamisnya tak tinggal, sehat, bagus. Sumber dari segala penyakit adalah lambung. Di dalam lambung itulah tong sampah terbesar di dunia. Makanya kalau kita puasa, bersih dia. Makanya orang kalau pergi, Ustadz Somad besok medical check up ya ke Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Siap. Tapi Ustadz darahnya harus bersih. Gimana caranya? Pagi dari sholat subuh Ustadz jangan makan, jangan sarapan. Oh, rupanya orang yang tak makan itu darahnya bersih. Jadi ibu, kalau mau sehat, banyak-banyaklah puasa sunat. Insya Allah sehat. Sumu tasihu, berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Hadis muttafaqun alaih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.